me about love and what I know about it. My answer would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada pertemuan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Nadia Friska dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya prodi Pendidikan Matematika dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Kak Nurul Amelia. Pada Kak Nurul dipersilakan memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Amelia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga prodi Matematika, Pendidikan Matematika. Di sini kami akan membahas satu materi yang sebelumnya belum pernah dibahas sama guru kalian, dan disinilah kami akan membahasnya. Tapi sebelumnya saya minta tolong sama satu orang untuk membacakan doa sebelum pembahasan kita dimulai. Ada yang berminat? Yang bersedia untuk membaca doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma أسألك الجنة ونعوذ بك من خطيئتك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Imron yang telah membacakan doa untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi logika matematika. Sebelumnya ada nggak sih yang tahu logika matematika itu apa? Oke, kalau nggak ada, logika matematika itu ialah logika yang menggunakan bahasa. Matematika yaitu menggunakan lambang-lambang dan simbol-simbol. Kepada Ibu Nadia Friska, share PPT-nya. Iya, sebentar ya, Bu.
Kelihatan nggak? Pada anak-anak kelihatan atau tidak? Kelihatan, Bu. Udah bisa dimulai ya.这一次我真的睡着了。 Bisa diperbesar nggak, Kak? Masuk ke peta konsepnya, Kak. Slide selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, logika matematika ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu menggunakan lambang-lambang dan simbol-simbol. Bisa dilihat kan subjek matematik ini ada terdapat di bidang-bidang lain di luar matematika juga. Logika juga mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Logika matematika ini secara rinci kegiatannya mengajarkan atau menyajikan tentang negasi, operator logika, nilai keberadaan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian juga ada konvers, invers, dan kontraposisi. Yang kelima itu ekuivalen. Dan yang terakhir ada kuantor universal dan kuantor eksistensial. Negasi atau ingkaran. Negasi ini sering disebut ingkaran. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ingkaran, itu artinya negasi, karena sebenarnya jarang yang menggunakan kata negasi dalam logika matematika ini. Negasi itu adalah pengingkaran terhadap nilai kebenaran suatu pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang atau min P atau sering dibaca tidak gunakan nilai salah. Dan sebaliknya, bila pernyataan P bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Contohnya sama itu, gabungan pasangan pernyataan-pernyataan berikut dengan menggunakan operasi disjungsi atau dilambangkan dengan huruf V dan dibaca A.
Marsha memasak mie goreng yang P-nya, dan Q-nya Marsha membeli soto ayam di warung. Jawabannya adalah P atau Q sama dengan Marsha memasak mie goreng atau membeli soto ayam di warung. Selanjutnya itu yang kedua. Buaya adalah seekor hewan. Itu benar nggak sih? Benar kan? Nah, kalau misalkan buaya adalah seekor manusia, salah kan? Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Karena Very good with people. masalah kondisi jaringan, If you jadi don't Bu start a Amel conversation, terkeluarkan, you won't jadi have Bu one. ambil alihnya. You won't have one. Selanjutnya yaitu operator If you don't logika. start a conversation, Dalam logika, dua kalimat dapat digabungkan dengan operator logika untuk membentuk kalimat gabungan. Nilai kebenaran kalimat gabungan ini ditentukan oleh nilai kebenaran kalimat-kalimat pembentuknya. Operator logika di sini bertindak sebagai fungsi. Operator yang berkaitan dengan negasi atau ingkaran, konjungsi dan juga disjungsi. Konjungsi itu disebut atau dan. Disjungsi itu atau, dan implikasi yaitu jika atau maka, dan implikasi jika atau hanya jika. Baik, tabel 2 ini adalah operator logika. Ini adalah simbol contohnya. Fungsinya itu ini, not. Dan ini simbol yang kedua, fungsinya sebagai and, dan ini A, B, dan atau juga disebut dengan konjungsi AC. If you don't start a conversation, Dan ini adalah simbol dari disjungsi, yaitu or atau, dan dibaca A0 disjungsi A100. Selanjutnya yaitu tabel kebenaran dua variabel. Ini dia. Ini tabel A yaitu true, tabel B true. Terus yang ketiga itu disebut sebagai ingkaran atau negasi A. Negasi A-nya adalah false. Terus yang keempat itu N itu adalah konjungsi, jadi A konjungsi B. Dan yang terakhir adalah A disjungsi B. Ini bisa dibaca ya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah nilai kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan disajikan dengan lambang, ini lambangnya. Ini adalah P konjungsi Q atau P dan Q. Catatannya yang perlu diingat, suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Selanjutnya yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Kata hubung atau disajikan dengan lambang ini, seperti lambang huruf V. Ini dibaca P disjungsi Q, atau juga dibaca dengan P atau Q.
Yang perlu diingat adalah suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Let the reminiscence brighten this melody. Suatu disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu atau tidak kedua-duanya dari pernyataan tunggalnya benar. Yang selanjutnya adalah implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika, maka, disajikan dengan lambang seperti ini. Ini adalah lambang dari implikasi. Pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent dan yang kedua disebut konsekuen. Ini P implikasi dari Q atau dibaca dengan P atau Q. Catatan yang perlu diingat, suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah atau konsekuennya benar. Jadi suatu implikasi bernilai salah hanya apabila anteceden benar dan konsekuennya salah. Ya, karena Bu Amel sudah masuk, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Amel. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai diimplikasi. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi kendala jaringan, makanya saya keluar sendiri. Diimplikasi itu pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, dan juga disebut ekuivalensi atau diimplikasi. Disajikan dengan lambangnya mana Nat? Nggak ada. Maaf ya, lambang dari diimplikasi Lambangnya ini kayak gini. tidak tertera di. Maaf ya, ini Ibu lupa ini menaruhnya di sini. Lambang dari diimplikasi itu seperti ini. Ini. Kelihatan nggak? Jelas. Lambangnya Lambang dari diimplikasi itu adalah tanda panah yang memiliki panah di
Implikasi memiliki lambang seperti tanda panah yang di kedua sisinya mempunyai Karena jaringan Bu Amel nggak bagus ya, jadi Bu lanjutkan ya tentang biimplikasi. Biimplikasi itu yaitu pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Disebut ekuivalensi atau biimplikasi. Disajikan dengan lambangnya nih, lupa ini buat. Lambangnya itu kayak gini. Nih, ini lambang dari biimplikasi. P biimplikasi Q jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Catatannya, suatu ekuivalensi bernilai benar bila kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ini untuk premis 1 bernilai benar, premis keduanya bernilai benar, konjungsi P, konjungsi Q benar, disjungsi dari P, disjungsi Q bernilai juga benar, dan implikasi PQ benar. Implikasinya yaitu benar juga. Ini juga selanjutnya bisa dibaca nanti ya. Nanti share filenya ke grup kalian, ke grup kelas. Ini kesimpulannya. Perhatikan nilai kebenaran yang tercetak tebal. Ini kan bernilai benar nih. Ini dia tanda-tanda yang bercetak tebal tadi. Konjungsi akan bernilai benar jika kedua premis benar. Disjungsi akan bernilai salah jika kedua premis salah. Dan implikasi akan bernilai salah jika premis sebelah kiri benar dan kanan salah. Biimplikasi akan bernilai benar jika premis kiri dan kanannya kembar. Contoh soalnya ini. Perhatikan premis-premis berikut. Jika saya giat belajar, maka saya mendapat ranking. Jika saya meraih ranking, maka saya bisa mengikuti olimpiade. Saya giat belajar dan saya tidak bisa ikut olimpiade. Saya giat belajar atau saya tidak bisa ikut olimpiade. Saya giat belajar, maka saya bisa meraih ranking. Saya giat belajar dan saya boleh ikut olimpiade. Saya ikut olimpiade, maka saya giat belajar. Ini adalah premis satunya. P Q, premis keduanya QR, maka hasilnya PR. Jadi jawabannya itu yaitu saya giat belajar dan tidak bisa ikut olimpiade. Yang terakhir yaitu dua slide lagi. Yang selanjutnya adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Bila terdapat bentuk implikasi dari P implikasi Q, maka diperoleh 3 pengembangannya yaitu sebagai berikut. Ini dia. Implikasi dari PQ, inverse-nya negasi P, negasi Q, converse-nya ini kontraposisi, negasi Q, negasi P. Kesimpulannya yang dapat diperoleh, inverse adalah negasi dari implikasi. Ini dia. Converse adalah kebalikan dari implikasi. Kontraposisi adalah implikasi yang dibalik dan dinegasi. Contoh soal. Tentukan ingkaran dari pernyataan apabila cuaca mendung maka Gani akan tetap di rumah. Maka jawabannya adalah ingkaran dari sebuah implikasi. P implikasi Q adalah P dan Q. Negasi P implikasi Q. Maka P negasi dari Q, sehingga ingkaran dari pernyataan di atas adalah cuaca mendung dan Gani tidak tetap di rumah. Yang terakhir yaitu ekuivalen. Di sini akan membahas pernyataan-pernyataan yang ekuivalen. Implikasi yaitu kontraposisi Q, implikasi Q, maka negasi Q dan negasi P. Converse, inverse Q, implikasi P, maka negasi P
converse dari negasi Q. Dan ini adalah lingkaran dari konjungsi negasi P, negasi Q. Lingkaran dari disjungsi negasi P, negasi Q. Lingkaran dari implikasi P, negasi Q. Atau bisa dibaca dengan P dan Q. Ini adalah contoh soal dari negasi dari pernyataan jika ada ujian nasional maka semua siswa belajar dengan rajin adalah negasinya, yaitu ini pernyataannya, ada ujian nasional dan semua siswa tidak belajar dengan rajin. Ada ujian nasional dan beberapa siswa tidak belajar dengan rajin. Ada ujian nasional dan ada siswa yang belajar dengan rajin. Tidak ada ujian nasional dan semua siswa belajar dengan rajin. Tidak ada ujian nasional dan beberapa siswa tidak belajar dengan rajin. Jawabannya P kita buat di situ itu ada ujian nasional, sedangkan Q-nya semua siswa belajar dengan rajin, maka negasi P ekuivalen Q yaitu P ekuivalen dari negasi Q. Maka P ekuivalen Q adalah ada ujian nasional dan ada beberapa siswa tidak belajar dengan rajin. Ya, sampai situ aja. Baik, apa semuanya sudah paham dengan materi yang tadi Ibu sampaikan? Atau ada yang ingin bertanya? Atau semuanya udah paham? Udah paham nggak? Paham, Bu. Kalau kayak gitu, Paham, Bu. Ibu kasih lah ya pertanyaan ya. Coba siapa di sini ya? Oh, Siti Nurhalijah. Mana orangnya ini? Ya, Bu. Jadi coba ya. Kalau udah paham Ibu tanya lah dulu. Ini ya. Coba berikan contoh dari konjungsi lah. Yang paham, yang gampang-gampang aja dulu. Coba dijawab. Kalau udah paham pasti bisa menjawabnya. Mana sih Siti Nurhalijah ini? Udah hilang. Kayaknya dia nggak dengar, Bu. Karena orangnya nggak ada, Ibu alihkan ya. Coba kepada Nurul Huda. Nurul, mana si Nurul ini? Apa sama dia kayak si Siti Nurhalijah yang udah hilang? Oh, masih ada orang ya. Coba Nurul, Ibu tanya. Coba berikan contoh dari konjungsi lah. Salah satu contohnya itu, Bu, Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa. Yang kedua itu contohnya kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Dan contoh ketiga itu bisa jadi 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Iya, betul. Berarti udah paham ya? Udah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya nggak jadi jawab ini. Hilang pula tadi. Udah Ibu panggil-panggil. Jadi nilainya Coba Bu Amel ada yang mau ditanya, Bu? udah lah, Bu, udah lah, Bu. Saya udah nggak bisa mikir lagi, Bu. Kayaknya udah lah, Bu. Nggak fokus lagi nih. Udah mau ketawa aja. Ya udah mau habis juga ini waktu belajarnya. Udah ya, sampai di sini aja ya, kita akhiri ya. Ya,
kepada murid-murid Ibu, makasih ya udah mendengarkan dengan baik. Semoga bisa dipahami lagi ya materi kita selanjutnya. Ya Bu. Ya udah kalau kayak gitu Ibu akhiri ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanya lagi sama Ibu atau nggak sama Bu Amel. Makasih ya anak-anak Ibu semuanya. Ibu akhiri ya jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih ya.